Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di konten selanjutnya ya, hadis nomor 316 kita akan membahas tentang etika di dalam berdoa. Jadi di dalam berdoa itu mungkin saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya, kita mesti harus membaca kalimat tahmid tuh, kemudian sholawat, baru doa yang kita sukai gitu ya. Nah, hadisnya seperti apa nanti kita bahas ya. An Fudalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi wa lam yahmidillaha wa lam yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ajilah haza summa da'ahu faqala iza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassinai alaihi summa yusalli ala nabi summa yad'u bima sya'a. Rawahul Ahmadu wassalasatu wassahahu Tirmiziyu wa Ibnu Hibbana wal Hakim. An Fudalah bin Ubaidin, dari Fudalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang laki-laki yad'u yang sedang berdoa fi sholatihi di dalam sholatnya, walam yahmidillah yang mana seorang laki-laki tersebut tidak membaca bacaan hamdalah, walam yusolli ala nabi dan tidak bersolawat kepada nabi. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilah haza, seseorang tersebut terburu-buru dalam berdoa. Summa da'ahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Jadi ya panggilan pelan-pelan gitu kan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza shalla ahadukum, apabila kalian salat, apabila salah satu di antara kalian melaksanakan sholat, falyabda, maka mulailah. Ini maksudnya sholat di sini artinya berdoa ya. Apabila salah satu di antara kalian sholat atau di sini berdoa, maksudnya falyabda, maka mulailah bitahmidi rabbihi, dengan memuliakan Tuhannya, wasinai alaihi, dan memuji atas Allah Subhanahu wa taala, summa yusolli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u bima sya'a, kemudian berdoalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wassalasatu dan imam yang tiga, Imam Salasah,
Wasohahu Tirmizi, Imam Tirmizi menilai hadis ini sahih. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakimu dan Hakim. Jadi ada 3 yang mensahihkan hadis ini. Pertama Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah apapun doanya. Itu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi yang paling utama itu yang harus kita perhatikan, yang pertama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kami ambari li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Kemudian baru kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya kan? Baru kita membacakan doa, misalkan doa ini, doa selamat, tolak bala dan lain-lain sebagainya, terserah mau itu bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Nanti ditutup juga dengan bacaan tahmid, memuji kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sebenarnya ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah. Tapi ini tidak ada sholawatnya ya. Jadi yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian baru doa lah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ya. Jadi pujian kepada Allah baru doa. Nah, jadi itu kalau yang di surah Al-Fatihah. Nah, tapi kalau yang umum kita baca, kita berdoa itu adalah pujian kepada Allah terlebih dahulu, apapun bentuknya. Itu ya, apapun bacaannya silahkan. Kemudian sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apapun bentuknya. Itu mau itu sholawat Ibrahimiyah ataupun sholawat-sholawat yang lain ya, yang dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian baru doa. Mau itu doa dari Al-Quran, hadis, ataupun doa dalam bahasa Arab, ataupun doa dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya di luar daripada sholat. Nah, kalau di waktu sholat itu ada doa-doa yang memang khusus berbahasa Arab, ada juga yang memang tambahannya. Kalau misalkan di ruku dan sujud kita ya setelah kita zikir-zikir kayak gitu baru kita berdoa, karena di situ pada saat sujud itulah tempat kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita berdoa apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain daripada itu ya, yang bebas-bebas itu mesti harus ada standarnya. Seperti itu, harus ada ini. Nanti kita akan bahas tentang bacaan tasyahud di hadis nomor 317 ya. Makna keseluruhannya. Doa mempunyai etika tersendiri yang harus ditaati bila ingin agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain memulainya dengan hamdalah dan memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah merupakan wasilatul uzma, perantara yang besar dalam memperoleh hidayah dan bimbingan. Sesudah itu seseorang boleh berdoa memohon apa yang dia kehendaki. Kemudian lanjut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mulia mendengar seorang laki-laki yang tidak mengerti sedang berdoa. Jadi seseorang laki-laki ini memang belum mengerti lah waktu itu, karena ya memang
hadis-hadis ya waktu itu belum begitu banyak, dan orang ini pun juga masih ya awam lah kala itu ya itu. Dan seseorang laki-laki ini sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lelaki itu tidak mengindahkan etika tersebut dalam berdoa, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai orang yang terburu-buru dalam berdoa dan tidak dapat dijamin untuk dapat terhindar dari tergelincir. Ya, jadi doa yang dilakukan secara terburu-buru itu yang dimaksud adalah doa yang tidak ada bacaan tahmid, kemudian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, lelaki itu lalu tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggil laki-laki tersebut dan mengajarkan kepadanya etika yang harus ditaati, yang harus dipenuhi. Itu. Jadi di dalam kita berdoa itu ada etika yang harus kita penuhi supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta sama orang lah kayak gimana kayak gitu kan. Biasalah kan defaultnya orang itu kan, Mas Sohim kok keren betul gitu kan, kok lain daripada yang lain kan hari ini, rajin apa segala macam itu kan. Ya biasa kalau saya langsung tanya kayak gitu kan, ada perlu apa gitu kan, pinjam duit 300.000 nah, itu supaya 300.000 yang bisa saya kasih itu memuji-muji terlebih dahulu, nggak mungkin dia maki-maki kita kan kayak gitu kan, Mas Sohim jelek kan, nggak mungkin, pasti dia muji-muji dulu kita kan, bagus lah, rajin lah dan lain sebagainya dengan berbagai macam bentuk bahasanya ya seperti itulah gitu kan. Ya ini apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doa hambanya kayak gitu kan. Tapi ya kita punya etika kan, kita tahu bos kita itu baik apa segala macam, tapi kita dalam kita misalkan nanyakan gaji kita aja itu kita pelan-pelan kan, Pak sudah gajian ke hari ini gitu kan, mungkin dia lupa kayak gitu kan, atau kode kah apa kah macam-macam kayak gitu kan. Itu biasa, walaupun bos kita tahu bos kita itu baik kayak gitu kan, nggak pernah telat dan lain sebagainya, tapi ya pas pada satu saat mungkin dia lupa, mungkin tanggalnya kok sudah lewat gitu kan, pasti kita nanya, Pak sudah gajian kah? Pasti seperti itu, baik-baik gitu kan. Biasanya ya pijat-pijat dulu kah apakah kayak gitu kan, memuji-muji dulu. Ya kadang bos saya itu juga penjilat. Ya mau gimana lagi kan, memang sudah prosedurnya seperti itu. Kemudian analisis lafadznya. Ajilah hadza, terlalu tergesa-gesa dengan berdoa tanpa membaca hamdalah, ya, dan memanjatkan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seharusnya seseorang tersebut memulai doanya dengan memuji kepada Rabb-nya dan menyanjungnya, lalu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kalimah seperti yang tertera di dalam tasyahud. Ya, seperti yang tertera di dalam tasyahud. Jadi ini kalau kita berbicara doa di luar sholat itu sama bentuknya, tahmid, kemudian hamdalah dulu, bacaan hamdalah, kemudian
puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam tasyahud itu ada at-tahiyatu thayyibatu lillahi, itu kan yang sudah kita bahas, itu kan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan baru syahadat. Itu kan itu semua hamdalah, kemudian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Kemudian wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu nanti kita bahas di hadis selanjutnya ya, nomor 307. Nah, itu di dalam sholat ya. Bacaan di dalam sholat ya, al-Fatihah tasyahud. Nah, begitu juga di luar sholat itu juga sebelum kita berdoa, tahmid dulu, bacaan hamdalah, kemudian sholawat. Summa yad'u bima syaa. Kemudian barulah ia berdoa memohon apa yang dikehendakinya menyangkut perkara dunia dan akhirat. Demikian pula menurut jumhur ulama. Tetapi Imam Abu Hanifah di sini berbeda dengan mereka ya, dengan jumhur ulama tentang masalah ini ya. Kemudian fikih hadisnya adalah disyariatkan membaca hamdalah dan pujian kepada Allah dan sholawat untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud ya. Yang kedua diucapkan sesudah tasyahud dan sebelum salam ya. Jadi diucapkan sesudah tasyahud dan sebelum salam. Dalam hal ini dianjurkan hanya sebatas menurut apa yang disebutkan di dalam hadis. Itu kalau dalam tasyahud itu teman-teman sudah tahu lah default doanya apa, bacaannya seperti apa. Tapi ini rumusannya ya. Kita berbicara masalah rumusannya, detailnya itu yang at-tahiyatu thayyibatu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, itu kan itu bacaan hamdalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru di situ nanti ada assalamu alayna, itu lanjutannya itu syahadat, baru sholawat kepada Nabi. Nah, nanti baru ada doa-doanya. Kalau di luar daripada itu, di luar daripada tasyahud, ya seperti itu juga. Tapi bentuknya ya beda-beda, terserah daripada teman-teman ya. Jadi ada hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Kemudian sholawat dan lain sebagainya. Kalau di luar daripada sholat itu bebas lah pilihan hamdalahnya seperti apa, kemudian pujiannya seperti apa kepada Allah, sholawatnya seperti apa, doanya juga seperti apa, bebas. Tapi kalau di dalam bacaan tasyahud dalam sholat ya, terutama tasyahud, itu sudah ada hadis-hadis yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang paling kuat kalau di sini adalah hadis Abdullah ibnu Abbas. Kemudian perawi hadisnya adalah Fudhalah ibnu Ubaid al-Ansari al-Ausi. Nama julukannya adalah Abu Muhammad. Beliau ini pernah ikut perang Uhud dan Baiat Ridwan ya, dan menjabat sebagai qadhi hakim di Damaskus. Beliau ini telah meriwayatkan 50 hadis. Abdurrahman ibnu Muhairis dan ibnu Ka'ab mengambil riwayat hadis daripada beliau ini tadi ya,
Al-Baghdadi mengatakan bahwa Fudalah wafat 53 Hijriah, ya. Al-Madini. Al-Madini. Kalau Al-Madini atau Al-Madani, Al-Madini atau Al-Madini. Ini guru daripada Imam Bukhari. Beliau ini salah satu ulama besar juga dalam bidang hadis, ya. Jadi Imam Bukhari itu yang kita tahu sebagai Amirul Mukminin fi ulumil hadis, ya, bergurunya salah satunya dengan Al-Madini, Ibnu Al-Madini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Dan juga saya juga memohon maaf, ya, kalau misalkan di konten ini atau di konten-konten sebelumnya penyampaian saya masih kurang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya, ya, baik itu di video ini atau di video-video sebelumnya, baik itu yang saya mungkin sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan lain sebagainya, bisa teman-teman atur di kolom komentar seperti halnya teman saya Rudi, itu, ya. Saya juga sudah jelaskan, memang sudah saya bahas juga, itu kan, walaupun dia mungkin kurang begitu paham mungkin, tapi ya saya luruskan lah seperti itu kan, karena menurut dia ya Imam Syafi'i seperti ini, Imam Hanafi seperti ini kan sudah ada tuh masalah pembahasan masalah bab kunut itu, tapi ya itu biasa, bagi saya tuh nggak ada masalah. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.